Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini saya minta maaf karena tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, bertatap muka dengan Bapak Ibu Saudara dan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan karena situasi yang tidak kita harapkan terjadi. Dan sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang menyembah Tuhan, kita juga perlu berhikmat untuk menghadapi situasi yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu terkait dengan virus yang mendunia. Dan virus ini telah menyebabkan kita untuk melakukan sesuatu yang dikenal dengan istilah untuk kita menjaga jarak sosial. Dan inilah sebabnya sehingga saya tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya mohon maaf atas ketidakhadiran saya. Tetapi pada saat ini saya ingin menyampaikan pesan Tuhan bagi kita semuanya di tengah-tengah situasi yang kurang bersahabat saat ini. Ada panggilan yang seluruh gereja harus jalankan, dan panggilan itu adalah panggilan yang harus kita kerjakan bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan panggilan itu adalah panggilan untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di tengah situasi yang sangat membuat keadaan perekonomian kita mungkin terpuruk, di tengah situasi yang mungkin kurang bersahabat, tetapi kita tidak boleh kehilangan panggilan kita, yaitu apa? Panggilan untuk menjadi seorang pendoa, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengharapkan kita, orang-orang percaya, menjadi rumah doa, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan untuk membuka kitab Injil Markus pasal yang ke-11. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membaca keseluruhan pasal ini, kisah di mana Yesus marah. Dan ini bukan berarti Yesus kehilangan kendali, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi marahnya Yesus bukan berarti Yesus kehilangan kendali, Yesus tidak bisa mengendalikan emosinya. Tetapi Yesus marah karena umat yang seharusnya berdoa, justru Yesus menemukan umat yang ada di dalam rumah Tuhan tidak sedang menjalankan perilaku-perilaku kehidupan untuk berdoa, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Injil Markus pasal 11 ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Kalau kita melihat mulai dari ayat 17, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekilas kita melihat sebuah episode di dalam pelayanan Yesus. Yesus marah ketika orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengaku menyembah Allah, justru mereka salah menggunakan rumah Tuhan. Yang seharusnya rumah Tuhan itu adalah rumah untuk berdoa. Rumah untuk berdoa bagi segala bangsa. Sebagaimana Yesus katakan bahwa bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Di tengah-tengah situasi yang kurang kondusif hari-hari ini, mari Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita menjadi rumah doa, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melihat situasi seperti ini, melihat persoalan-persoalan yang di luar kendali kita, tetapi kita bisa melakukan suatu tindakan yang sangat sederhana, tetapi mempunyai kuasa yang besar, yaitu kita menjadikan diri kita sebagai rumah doa. Dunia sedang membutuhkan doa, Bapak Ibu Saudara. Dunia sedang membutuhkan rangkulan Yesus Kristus. Dunia sedang membutuhkan orang-orang yang berseru kepada Allah atas
atas apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Virus corona yang sedang melanda dunia, bukan hanya melanda kota Malang, Kabupaten Malang, atau Provinsi Jawa Timur, tetapi melanda seluruh dunia. Ini adalah suatu peristiwa yang harus kita ambil, Bapak Saudara, yaitu momentum yang harus kita ambil, yaitu momen untuk berdoa, Bapak Ibu Saudara. Janganlah kita menjadi orang yang kelihatannya berhikmat dan kita mulai berbicara banyak tentang Tuhan, bicara banyak tentang ini adalah hukuman Allah. Tetapi dengarkan baik-baik, beberapa waktu yang lalu ada beberapa pendeta yang terserang oleh penyakit corona dan mereka meninggal, Bapak Saudara. Apakah kita bisa menyebut ini adalah hukuman Tuhan? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam situasi seperti ini, kita dipanggil untuk berdoa bagi bangsa. Beberapa waktu yang lalu saya melihat dalam sebuah postingan di dalam sosial media. Di sana terlihat ada gambar Yesus yang sedang memeluk bendera-bendera dari segala bangsa. Untuk kita bisa tahu bahwa Yesus sedang menangis juga untuk bangsa-bangsa. Dan kita sebagai orang Kristen, kita harus menjadikan rumah Tuhan sebagai rumah doa. Kita tidak boleh salah gunakan rumah doa. Dan rumah doa itu bukan hanya bicara tentang gedung. Rumah doa itu bicara tentang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk saya. Kita harus menjadi rumah doa. Kita berdiri di hadapan Allah. Kita berdoa, memohon belas kasihan Tuhan, memohon mujizat Tuhan, memohon pengampunan Allah, memohon pemulihan hubungan yang rusak, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rumah Tuhan harus menjadi tempat di mana umat Allah berjumpa dengan Allah. Rumah Tuhan, rumah doa harus menjadi tempat di mana kita berjumpa dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Setiap perkataan dan tindakan kita adalah doa, Bapak Ibu Saudara. Setiap kehidupan kita, perilaku sosial kita harus menjadi doa yang bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi perilaku sosial kita harus menjadi doa yang ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya katakan tadi yang pertama adalah rumah doa atau rumah Tuhan harus menjadi tempat perjumpaan umat dengan Allah. Karena rupanya di dalam Injil Markus yang ditulis di sini, kenapa Yesus marah? Karena umat Tuhan, imam-imam di sana, para ahli Taurat, ahli kitab, mereka salah menggunakan rumah Tuhan. Di dalam ayat 18 di sana dalam Markus pasal 18 maksud saya, Markus pasal 11 maksud saya, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha membinasakan dia sebab mereka takut kepadanya melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik di dalam kisah itu. Yesus marah di situ. Karena apa? Karena rumah Tuhan dijadikan tempat untuk berbisnis. Rumah Tuhan tempat dijadikan untuk mengambil keuntungan diri sendiri, bahkan termasuk para imam. Dengarkan ini baik-baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam buku-buku yang saya pelajari ketika saya mempelajari peristiwa kuno di dalam sejarah pelayanan Yesus pada zaman Yesus hidup, 70% umat Tuhan berada di bawah garis kemiskinan. 70%. Dan 30%-nya itu adalah orang-orang kaya. Dan orang-orang yang ada di dalam 30% itu orang-orang ekonomi menengah ke atas, yaitu para imam dan para ahli Taurat. Sungguh menyedihkan, bukan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena apa? Karena
ahli Taurat, para imam mengambil keuntungan di dalam bisnis mereka. Rumah Tuhan, bait Allah dijadikan sebagai ladang bisnis, bukan dijadikan sebagai tempat untuk orang-orang berjumpa dengan Allah. Kiranya melalui kehidupan kita menjadi rumah doa, di mana melalui kehidupan kita Allah memakai kita untuk membuat orang lain yang tidak mengenal Tuhan dapat berjumpa dengan Allah melalui perkataan-perkataan kita, melalui perbuatan-perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang berikutnya yang harus menjadi catatan bagi kita, ketika kita berkata harus kita adalah rumah doa, rumah Tuhan, maka yang kedua adalah rumah Tuhan harus menjadi tempat untuk mengalami keadilan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman Yesus sedang melayani di muka bumi pada 2000 tahun yang silam, umat Tuhan sedang diperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa yang tidak adil. Mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka malah dipeloroti, Bapak Ibu Saudara. Mereka berseru kepada Tuhan, mereka berdoa kepada Allah, tetapi mereka miskin, mereka begitu terpinggirkan. Dan disinilah Allah berharap supaya kita sebagai alat Tuhan yang berdoa bagi segala bangsa, kita harus menjadi alat Tuhan di mana orang-orang dapat mengalami keadilan Allah. Pertanyaannya bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara, apakah hidup kita telah menunjukkan keadilan Allah, di mana orang-orang yang terpinggirkan kita rangkul mereka? Rumah Tuhan adalah rumah bagi orang-orang diterima. Rumah Tuhan adalah rumah-rumah di mana orang menjadi rumah di mana orang-orang yang tertolak dapat diterima. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, potret yang terjadi pada waktu itu adalah di mana ketika orang-orang yang datang ke rumah Tuhan, ketika ada orang miskin di situ, seolah-olah mereka orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi Tuhan mau rumah Allah adalah rumah di mana orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tertolak dapat dipeluk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah panggilan yang mulia bagi kita sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan untuk berdoa bagi segala bangsa. Ada bangsa-bangsa mungkin yang sedang terjangkit. Mungkin bangsa itu mungkin kita tidak suka. Ada bangsa mungkin seperti ada orang Eropa. Ada bangsa yang lain yang tidak suka, yang kita tidak senangi, Bapak Saudara. Tetapi kita harus berdoa bagi mereka. Ada orang-orang mungkin yang menganiaya gereja, yang membenci gereja, tetapi mereka terjangkit oleh virus corona. Tapi kita terpanggil untuk berdoa bagi mereka. Artinya ketika kita berdoa, kita mau menerima mereka. Kita mau merangkul mereka. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita lihat di sini, rumah Tuhan harus menjadi tempat pemulihan relasi yang rusak. Rumah Tuhan harus menjadi tempat di mana kita berangkulan satu dengan yang lain. Rumah Tuhan harus menjadi tempat tidak ada lagi ruang permusuhan di sana, Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayatnya yang ke-25, Markus pasal 11. Dan jika ayatnya ke-25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita menjadi rumah doa yang efektif? Jika kita berkata, aku mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi rumah doa, tetapi engkau masih ada kebencian, engkau masih memiliki perasaan kemarahan yang membuat hubunganmu yang rusak, mari kita perlu mengoreksi diri kita, supaya kita bisa benar-benar menjadi rumah doa bagi
segala bangsa. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan kita, panggilan Kristiani kita hari-hari ini adalah menjadi pendoa bagi segala bangsa. Hal yang terakhir yang harus kita ketahui sebagai rumah doa, di mana kita menjadi rumah doa. Yang terakhir adalah rumah doa harus menjadi tempat untuk melatih iman kita. Ayat yang ke-24 dengan jelas di sana dikatakan dalam Markus pasal 11. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Rumah doa. Kita adalah rumah doa, di mana kita melatih iman kita. Karena itu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang tidak mau berdoa adalah orang yang berhenti percaya kepada Allah. Dan hari-hari ini dunia sedang membutuhkan orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu orang-orang yang mau berdoa bagi segala bangsa. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, supaya imanmu semakin bertumbuh dan menjadi orang-orang yang terpanggil untuk berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk umat Tuhan yang secara tatap mata hamba tidak bisa bertemu dengan mereka, tapi oleh firman Tuhan yang sudah mereka dengarkan hari ini, kiranya iman mereka bertumbuh dan menjalankan panggilan Kristiani mereka menjadi rumah doa. Demi nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Saudara.